Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan buku teks. Sebelumnya perkenalkan, saya Julia Zara Firdausi Diana dengan NIM akhir 05. Dan saya Titik Prastiwati dengan NIM akhir 031. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari observasi di kurikulum dan buku teks di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kemudian selanjutnya, di sini kelompok kami akan membahas ada 10 pembahasan. Selanjutnya, yang pertama yaitu gambaran umum SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Nah, di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini merupakan sekolah swasta menengah atas yang berada di Kota Semarang. Nah, sekolah ini beralamat di Jalan Mataram nomor 657, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. SMA Sultan Agung 1 Semarang ini merupakan sekolah swasta yang mengedepankan pendidikan dan juga ajaran Islam yang berdasari dakwah Islamiyah. SMA Sultan Agung Semarang ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Selain mengajarkan pelajaran umum seperti fisika, biologi, kimia, sekolah ini juga mengajarkan pelajaran agama seperti baca tulis Al-Quran, fikih, Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan, dan juga akidah akhlak. Nah, SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang ini mempunyai beragam keunggulan, diantaranya adalah penekanan pada karakter budaya Islam seperti sholat berjamaah, tadarus, dan semangat melalui sedekah pagi. Kemudian terdapat beberapa prestasi. Sekolah ini juga mencakup bidang akademik dan juga non-akademik yang baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir, sekolah ini tuh menerapkan manajemen lembaga berkarakter dan sistematik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas lembaga. Selanjutnya mengenai profil guru sejarah. Guru sejarah yang kami wawancara ini bernama Bapak Rizal Danang Dwi Saputro, tempat tanggal lahir di Jepara, tanggal 16 Mei tahun 1997. Profesi beliau sebagai guru sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kemudian Selanjutnya selanjutnya mengenai yaitu implementasi kurikulum di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Implementasi kurikulum merupakan pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum, umpan balik, evaluasi, modifikasi, dan konstruksi kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, Pak Danang menyatakan bahwa di SMA Islam Sultan Agung Semarang ini masih menerapkan dua kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum K13 ini masih diterapkan pada kelas 12. Dengan demikian, apabila kelas 12 lulus, maka SMA Islam Sultan Agung Semarang ini beralih sepenuhnya ke kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan perubahan dinamis dalam pendekatan kurikulum di sekolah tersebut, dengan adaptasi yang berkelanjutan menuju pendidikan dan yang lebih kontemporer dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian selanjutnya yaitu pemanfaatan buku teks dan sumber belajar alternatif. Nah, di sini buku merupakan salah satu alat yang dapat digunakan baik oleh guru maupun siswa sebagai sumber belajar. Nah, buku ini mempunyai peran penting yang sebagai alat pembelajaran. Selain itu, buku juga dapat memberikan materi pembelajaran yang dengan dapat mudah diakses selain dari internet. Nah, selain dari buku, internet juga mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu guru dan siswa dapat mencari materi pembelajaran melalui jurnal, artikel, maupun video pembelajaran.
Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara di SMA Islam Sultan Agung I, menurut Bapak Danang, pemanfaatan buku teks pembelajaran sejarah dan sumber alternatif yang beliau terapkan di SMA Islam Sultan Agung I yaitu dengan menggunakan dua sumber pembelajaran, yaitu yang pertama, buku teks ini diterbitkan sendiri yang basisnya berasal dari MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang disesuaikan dengan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sejarah. Kemudian yang kedua yaitu Pak Danang menggunakan sumber belajar dari internet, memberikan referensi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi, misalnya mencari sumber belajar dari jurnal ataupun video pembelajaran dari YouTube tersebut dilakukan oleh Pak Danang supaya siswa ini tidak terpaku kepada buku teks. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Di SMA Islam Sultan Agung Semarang ini mempunyai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Menurut Pak Danang, karakteristik peserta didik ini jika ditinjau dari pemahaman, cara tangkap anak-anak terhadap materi yang bermacam-macam, Pak Danang juga menjelaskan paling tidak sekali maupun dua kali dalam pembelajaran sejarah. Karena kemampuan setiap peserta didik itu berbeda-beda. Maka dari itu, setelah melakukan pembelajaran, terdapat evaluasi dan juga refleksi yang dilakukan Pak Danang, yaitu dengan menanyakan materi mengenai pembelajaran hari ini maupun dalam mengalokasikan waktu belajar khusus siswa yang mungkin tertinggal dalam penjelasan materi. Hal ini dikarenakan juga karakteristik peserta didik itu beragam dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, bakat, dan minat kemampuan. Perbedaan gaya belajar peserta didik juga berbeda-beda. Dan tentunya terdapat beberapa peserta didik yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus. Artinya sebagai seorang guru ini harus mampu memahami karakteristik setiap siswa dengan tekun yang berguna untuk mendukung guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Tentunya ini berfokus pada kebutuhan, potensi, dan juga minat setiap siswa. Selanjutnya, nah di sini model pembelajaran pendukung kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang disebut juga dengan strategi pembelajaran ini merupakan suatu metode yang dirancang untuk membantu siswa dalam memahami dan juga melaksanakan tujuan dari pendekatan khusus. Nah, dengan adanya model pembelajaran pendukung kurikulum ini ditentukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini juga model pembelajaran ini hendaknya dapat membantu guru untuk mendapatkan hasil yang akurat dan juga sejalan dengan kurikulum maupun tujuan pembelajaran. Hal ini guru juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang efektif, relevan bagi siswa dengan memilih dan juga menerapkan model pembelajaran yang tepat yang disertai dengan penggunaan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara di SMA Islam Sultan Agung I Semarang, berdasarkan kurikulum yang berlaku, Pak Danang ini menggunakan model pembelajaran yang mendukung kurikulum, baik di kurikulum 13 ataupun di kurikulum Merdeka. Pak Danang juga menggunakan model pembelajaran yang pertama, menggunakan model berbasis pada proyek yang digunakan pada kurikulum Merdeka, karena pada akhir pembelajaran yang diterapkan di SMA Islam Sultan Agung I Semarang ini, terdapat semacam P5, yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi, dua model pembelajaran ini digunakan Pak Danang dalam pembelajaran sejarah. Kemudian Selanjutnya mengenai metode pembelajaran pendukung kurikulum. Metode pembelajaran memiliki peran yang signifikan sebagai pendukung kurikulum dalam proses pendidikan. Dalam setiap kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan, metode pembelajaran menjadi fondasi yang memungkinkan penyampaian materi secara efektif kepada peserta didik. Dengan menggunakan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik kurikulum, pendidik dapat memfasilitasi pemahaman konsep, penguasaan keterampilan, dan pengembangan sikap yang diinginkan dalam kurikulum tersebut. Selain itu, melalui metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, peserta didik akan lebih terlibat secara efektif dalam proses belajar mengajar, sehingga memperkuat efektivitas pencapaian tujuan kurikulum. Dengan demikian, peran metode pembelajaran sebagai pendukung kurikulum tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga membantu realisasi visi dan misi pendidikan yang diusung oleh kurikulum tersebut.
Nah, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, metode yang digunakan untuk pendukung kurikulum biasanya Pak Danang menggunakan metode diskusi, di mana pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, Pak Danang juga menggunakan pembelajaran yang berbasis pada permasalahan atau proyek. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk mengingat fakta-fakta, tetapi juga diajak untuk memecahkan masalah nyata dan mengajarkan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau konteks dunia nyata. Pak Danang memperkenalkan masalah atau proyek pada siswa, kemudian memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi sendiri, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi pemecah masalah yang terampil, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kreatif. Lalu selanjutnya mengenai media pembelajaran pendukung kurikulum. Media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik. Sedemikian rupa, sehingga proses belajar dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Media memiliki peran yang sangat penting sebagai pendukung kurikulum dalam konteks pendidikan modern. Dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran telah menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya pemahaman belajar siswa. Media pembelajaran tidak hanya memfasilitasi penyampaian informasi, tetapi juga mendorong interaksi uh, aktif antara siswa dan materi pembelajaran. Melalui penggunaan media seperti video, animasi, permainan edukatif, dan aplikasi interaktif, siswa dapat memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Selain itu, media pembelajaran juga memungkinkan adanya variasi dalam metode pembelajaran, sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Dengan demikian, media pembelajaran bukan hanya sekedar sebagai alat bantu, tapi merupakan bagian integral dari strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan kurikulum dengan lebih efektif. Berdasarkan Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, karena di kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 sangat mendukung adanya pembaruan media pembelajaran serta kemampuan guru dalam mengembangkan media, maka dengan dukungan yang kuat dari kurikulum yang mendorong kreativitas dan pembelajaran, Pak Danang tidak hanya memanfaatkan PowerPoint saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform modern seperti video, dokumenter, dan juga YouTube. Selanjutnya mengenai asesmen pembelajaran. Asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya, asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen sangat berkaitan dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana prestasi belajar dari para peserta didik. Hanya itu, definisi lain dari asesmen merupakan suatu proses dalam memperoleh data atau informasi dari proses pembelajaran serta memberikan umpan balik terhadap guru maupun peserta didik. Dalam SMA Islam Sultan Agung I ini ada dua asesmen yang diterapkan, yaitu formatif dan sumatif. Asesmen formatif biasanya berbasis pada karakteristik peserta didik. Nantinya guru akan mengelompokkan karakteristik peserta didik berdasarkan bagaimana cara mereka memahami materi. Kelompok itu terbagi dalam dua jenis, di antaranya yaitu anak yang mudah menangkap materi dan anak yang kurang mampu menangkap materi, sehingga nantinya akan mendapat perhatian khusus. Sedangkan asesmen sumatif ini biasanya dilakukan saat pembelajaran berakhir. Uh, Misalnya pada akhir suatu lingkup materi atau pada akhir semester atau pada akhir fase. kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah. Nah, kekurangan dan kelebihan ini dalam menerapkan kurikulum dan buku teks di sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut. Kurikulum yang baik itu harus mencakup baik
buku ajar maupun buku teks yang telah disiapkan untuk membantu guru dalam mengajar pembelajaran di dalam kelas. Nah, materi kurikulum yang efektif ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini dirancang dengan baik untuk mengakui siswa sebagai pembelajar yang aktif dan juga memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Namun, kekurangannya beberapa kurikulum ini mungkin berarti bahwa jumlah kurikulum yang diperlukan untuk menambah jumlah pengajaran ini lebih bervariasi tidak tersedia. Yang nantinya ketika menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, pendekatan yang lebih fleksibel mungkin tidak dapat separuhnya memenuhi kebutuhan dan juga preferensi masing-masing siswa secara individual. Selain itu, terdapat kesulitan dalam meningkatkan kreativitas dan juga motivasi siswa yang timbul dari guru yang tidak mampu menumbuhkan kreativitas dan juga motivasi siswa secara efektif sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam menerapkan apa yang telah dipelajari. Berdasarkan hasil wawancara di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, menurut Bapak Denang, kelebihannya yaitu materi ajar ini dalam pembelajaran sejarah menjadi lebih beragam, serta guru juga dapat lebih luasa dalam menyusun materi yang kemudian dijadikan buku. Selain itu, kekurangannya yaitu adanya canggihnya teknologi ini diiringi dengan hebatnya anak-anak dengan mencari sumber yang ada di internet, yang dikarenakan modul ajar ini tebal juga menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi kurikulum dan buku teks di sekolah. Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa referensi yang kelompok kami pakai untuk menunjang pembuatan laporan hasil observasi. Selanjutnya, berikut ini dokumentasi wawancara di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Selanjutnya, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Implementasi kurikulum di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang menunjukkan adanya perubahan yang dinamis dalam pendekatan kurikulum. Dengan adanya penggunaan bersamaan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka ini, hal ini mencerminkan upaya adaptasi yang berkelanjutan menuju pendidikan yang lebih kontemporer dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam proses pembelajaran, pemanfaatan buku teks dan juga sumber belajar alternatif ini seperti internet menjadi bagian penting untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Guru seperti Pak Danang menggunakan berbagai metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang mendukung kurikulum, seperti model pembelajaran berbasis proyek dan juga berbasis masalah. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran dan juga YouTube, asesmen pembelajaran terdapat dua, yaitu formatif dan juga sumatif, menjadi bagian integral dari proses pendidikan di sekolah tersebut. Meskipun terdapat kelebihan dalam keragaman materi ajar dan juga fleksibilitas kurikulum, namun juga terdapat tantangan seperti kebutuhan akan dana ajar yang lebih beragam dan juga penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, implementasi kurikulum dan pemanfaatan buku teks di sekolah ini menghadirkan sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dikelola secara bijaksana untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan relevan. Kemudian selanjutnya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.